Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif Karangan di Matematika Arif. Jadi ini adalah bagian kedua dari pembahasan soal TPS kuantitatif ya, mengenai SBMPTN 2020 ya teman-teman ya, atau adik-adik ya. Jika Anda ingin mempelajari yang bagian satunya, Anda bisa mereview atau membuka channel YouTube ini ya, dan mencarinya di playlist, ada SBMPTN di situ. Anda buka saja di situ adik-adik ya. Jangan lupa ya teman-teman atau adik-adik subscribe dan like channel YouTube ini ya. Dan jika Anda ingin mendapatkan video-video pengajaran untuk tes SBMPTN berikutnya, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapat video-video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, soal yang pertama. Jika P tambah 1 dan P kurang 1 adalah akar persamaan X pangkat 2 kurang 4x ditambah A sama dengan 0, maka nilai A. Jadi yang ditanyakan di sini adalah nilai A. Nah, ini teman-teman, jika X saya tulis di sini ya. X sama dengan P ditambah ini P ditambah 1 ya, akar-akarnya, atau di sini dikatakan X-nya juga itu sama dengan P kurang 1. Nah, ini teman-teman atau adik-adik, ini dikali saja. Jadi X ini kan bisa begini teman-teman. X dikurang dalam kurung, di sini kan P ditambah 1 ya. Kemudian yang di sini juga, yang ini teman-teman, ini sama dengan 0 sebenarnya ya. Oh, persoalan apa, Pak? Di sini juga bisa kita buat begini. Ini X dikurang P dikurang 1, ini saya buat memang begini teman-teman. Ini sama dengan 0. Nah, ini dikalikan teman-teman atau adik-adik. Jadi X kurang dalam kurung P ditambah 1. Nah, gini ya. Kemudian dikali dengan, nah ini dikali dengan yang ini. Jadi ini dikali ya. Jadi X dikurang P dikurang 1. Ini sama dengan 0. Jadi dikali ya adik-adik. Jadi X kali X itu adalah X pangkat 2. Kemudian X dikali ini yaitu min P dikurang 1. Ini kurang 1 ya. Kurang 1 dalam kurung X ya. Kemudian ini dikali min dalam kurung P ditambah 1 juga. Ini tadi 1 ya adik-adik ya. Ini 1. Di sini X. Kemudian ini min dikali min, ini adalah positif. Di sini P tambah 1, saya tulis ya. P ditambah 1 dikali P kurang 1. Ini sama dengan 0. Oke. Jadi X pangkat 2, ini bisa dibuat begini adik-adik. Ini min dalam kurung P dikurang 1 ditambah P ditambah 1, ini dalam kurung X. Jadi di sini ini P, kalau dikali teman-teman, ini hasilnya P pangkat 2 kurang 1 yaitu hasilnya ya. Bisa Anda coba ya kalau dikali pelangi ya. Nah, ini kita coret ini. Jadi hasilnya itu adalah X pangkat 2 P ditambah P itu 2P di sini adik-adik ya. Di sini X, di sini ditambah P pangkat 2 kurang 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana sih kelanjutannya adik-adik? Ya, saya lanjutkan di sini ya. Oke, jadi ini sebenarnya ini ekuivalen dengan ini adik-adik. Ini sama ya. Adalah akar-akar persamaan X pangkat 2 ya. Bisa kita buat begini. Jadi X pangkat 2 dikurang, di sini dikurang 4X ya. Kurang 4X ditambah A, ini sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan bentuk ini adik-adik. Jadi saya tulis di sini X pangkat 2, di sini kurang 2PX. Ini ditambah, ini nilai P-nya ya, saya tulis di sini. P pangkat 2, P pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi oke, X pangkat 2-nya oke. Jadi minus 2P yang ini adik-adik ya, yang ini. Yang ini. Nah, minus 2P yang pertama, minus 2P itu sama dengan minus 4. Jadi ini sama dengan yang ini ya. Di sini minus 4 ya. Jadi P-nya itu sama dengan minus 4 dibagi minus 2 ya, 2 ya adik-adik ya. Jadi kita sudah dapat nilai P sama dengan 2. Kemudian poin yang kedua. Nah, di sini poin yang kedua, P pangkat 2 kurang 1 itu sama dengan A. Nah, ini sama dengan A ya. Jadi A sama dengan P pangkat 2, artinya 2 pangkat 2, ini 2-nya ya. Dikurang 1. Jadi A-nya itu sama dengan, ya ini 4 kurang 1 ya, 4 kurang 1. Jadi A-nya itu sama dengan 3. Nah, 3. Jadi jawabannya adalah 3. Mana di sini adik-adik? Ya, D ya jawabannya ya. Ini ya. Kemudian nomor yang kedua, jika 2AX
tambah 2 sama dengan 0, dan 4bx tambah 4 sama dengan 6, maka A dibagi B itu sama dengan berapa? Nah ini teman-teman, ini ditanya berapa ya. Sebenarnya gampang saja adik-adik, ini poin yang pertama ya. 2AX tambah 2 itu sama dengan 10. Di sini 10, jadi 2AX itu sama dengan 10 dikurang 2. Jadi di sini 2AX itu sama dengan 8. Jadi A-nya di sini adik-adik, jadi A saya tulis A ya. Jadi A sama dengan 8 dibagi 2X-nya nyebrang, di sini 2X ya. Kemudian 8 dengan 2 ini dicoret, di sini 4 ya. Jadi A-nya di sini adalah 4 per X. Nah, itu. Kemudian yang keduanya, poin yang kedua. Nah, ini teman-teman, ini yang sini ya. 4bx ini ditambah 4 ini sama dengan 6 ya. Kemudian 4bx-nya ini sama dengan 6 dikurang 4, ini 2 ya adik-adik ya. Jadi B itu sama dengan 2 per, ini 4x-nya nyebrang di sini ya. 4x. Nah, ini dicoret lagi, di sini jadi 2. Jadi B-nya itu sama dengan 1 per 2x. Kemudian yang ditanyakan apa adik-adik? Yang ditanyakan di sini, ini poin yang ketiga ya. A banding B itu sama dengan berapa ya? Nah, ini gampang sekali adik-adik. A-nya berapa di sini? A-nya berarti 4 per X ya. Ini dibagi, per ini bagi. Jadi bagi seper 2X ya. Jadi 4 per X ini berubah jadi kali. Ini 2X per 1. Nah, ini X-nya dicoret. Ya, jadi 4 kali 2 itu adalah 8. 8 per 1 ya 8. Ini jawabannya adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal selanjutnya. Jika Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan, berapakah X? Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Marvin menyimpan, bukan pertanyaannya. Pernyataan ya, bukan pertanyaan, pernyataan. Marvin menyimpan 10% dari pendapatannya ya. Menyimpan, ini kata menyimpan ya. Di sini juga ada menyimpan. Jadi X per 10 ini adik-adik ini ya. Jadi saya tulis di sini. X per 10 ini bisa saya buat begini adik-adik. Ini X per dikali 1 per 10 ya. Nah, 1 per 10 ini X. 1 per 10 ini bisa saya buat begini. 10 per 100 ya. Jadi ini bisa kita buat begini adik-adik. X ini 10% ya. Dari persen ini per 100. Jadi 10% ya. 10% ya. Jadi Marvin menyimpan 10% dari pendapatannya ya. Oke, berarti ini benar ya. Ini 10% adik-adik ya, benar ya. Pendapatan Marvin 25 juta per bulan. Wah, ini tanda tanya gini adik-adik. Ini maksudnya apa ya? Di sini kan belum ada pernyataan bahwa dia gajinya 25 juta per bulan. Ini langsung saja di sini pendapatan Marvin 25 juta per bulan ya. Itu masih tanda tanya besar ya. Kemudian di sini dikatakan, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan 2 saja tidak cukup. Nah, ini lumayan ada benarnya juga sih. Tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Saya rasa pernyataan pertama sudah cukup ya, teman-teman ya. Ini masih tanda tanya yang 2. Jadi ini kurang, rasa-rasanya ini yang membuat dia salah ya. Yang statement kedua ini ya. Ini statement kedua ya. Yang rasa-rasanya membuat bagian A ini salah ya, kurang tepat. Kemudian bagian B, pernyataan 2 saja cukup, ini lebih-lebih, ini juga, ini masih tanda tanya, ini salah ini ya. Masa pernyataan 2 saja cukup? Ini 25 jutanya dari mana? Ya, ini adalah 25 juta per bulan, ini adalah hal yang kita tidak tahu dari mana datangnya ya. Kemudian 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, ini juga 2 pernyataan bersama-sama. Saya rasa juga ini masih tanda tanya. Kenapa? Karena 1 pernyataan saja cukup bagian A-nya. Nomor 1-nya maksud saya, itu sudah cukup. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Ya, boleh jadi juga. Bisa juga, ini juga masih agak tanda tanya ya. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini agak lebih ini ya. Tidak cukup.
Saya rasa untuk nomor satu saja itu sudah cukup ya. Jadi kita cari di sini yang cukupnya saja, yang pernyataan satu itu cukup ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup ya. Ini memang sudah salah ya. Ini sudah salah. Ini sudah kita pastikan salah. Pernyataan ini kita pastikan salah. Kemudian bagian C, dua pernyataan bersama sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Dua pernyataan ini juga salah, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Bisa, ini juga salah ya. Satu pernyataan itu yang bagian satu saja itu sudah cukup. Pernyataan dua saja cukup untuk menjawab, ini juga salah sudah nyatanya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Nah, ini yang benar teman-teman. Ini rasa-rasanya yang benar ya. Ini yang lebih tepat ya. Jadi jawabannya adalah A. Coba saudara dulu. Oh, persoalan apa, Pak? Oke, soal nomor 4. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. N kali pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83 sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Tetapi jika nilai tes tersebut adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Nah, ini adik-adik begini cara menyelesaikannya. Ini sebenarnya rata-rata gabungan ya adik-adik ya. Jika Anda mengetahui konsep ini, Anda bisa menjawabnya ya. Ini F1 ditambah di sini adalah X2, di sini F2, ini per F1 ditambah F2, ini sama dengan X gap ya. Ini adalah teorema rata-rata gabungan untuk dua rata-rata ya. Ini ada rata-rata satu, rata-rata dua ya. Kemudian dua frekuensi ya. Oke, ini yang harus ada di pikiran Anda ya. Oke, itu konsepnya. Jadi, yang pertama di sini kita bahas. Pada tes berikutnya yang pro nilai 83. Jadi N kali. Jadi N itu ada sebagai frekuensi ya. Jadi bisa kita buat begini adik-adik di sini ya. Jadi X bar dikali N ditambah. Nah, di sini kan 83. 83 dikali pada tes berikutnya. Berarti tes berikutnya itu hanya satu kali saja ya, teman-teman ya. Jangan Anda berpikir itu dua kali. Kemudian di sini per, nah di sini N ditambah 1 begitu ya adik-adik ya. Karena ini F1-nya di sini adalah N ya adik-adik ya. Kemudian X bar-nya ini yang sama dengan X bar ini yang sama dengan X1 ya. 83 ini satu, frekuensi duanya ini satu, di sini satu ya. Ini sama dengan sehingga nilai rata-rata ANI adalah 80. Maksudnya rata-rata gabungannya itu adik-adik ya, itu 80. Kemudian yang kedua dia katakan lagi, tetapi jika nilai tes tersebut adalah 67, maksudnya nilai tes berikutnya ya ini adik-adik ya. Jadi buat lagi di sini, jadi X dikali N ditambah di sini 67 dikali 1 ini per N ditambah 1. Ini sama dengan berapa? Dikatakan sini nilai rata-ratanya menjadi 76. Jadi 76 ya. Jadi kita tulis di sini N X bar ditambah 83, kemudian ini 80 dikali N ini 80 N, kemudian 1 dikali 80 itu adalah 80 ya adik-adik ya. Jadi N X bar ini sama dengan 80 N, ini 80 dikurang 83 ini min 3 ya. Nah, itu adalah gambaran kita pertama. Kemudian kalau di sini NX bar juga itu kalau ditambah 67 ini kalau dikali 1 ya 67 saja ya. 67 kali 1 ya 67. Di sini 76N, kemudian 1 kali 76 ini dikali ke sana ya adik-adik ya. Ini 76 gitu ya adik-adik. Jadi NX bar itu sama dengan 76N. Ini 76 dikurang 67, 76 kurang 67 itu adalah 9 ya adik-adik ya. Berarti di sini ditambah 9. Nah, ini perhatikan. NX bar dengan NX bar itu sama adik-adik. Jadi ini sama ya. Jadi bisa kita tulis bahwa ternyata 80N dikurang 3 itu sama dengan ini. 76N ditambah 9. Nah, sekarang 80N dikurang 76N. 76N-nya nyebrang. Oke, saya tulis begini adik-adik. 86N, ini 76N, ini 9, ini tambah 3. Ini berapa? 4N ya.
Ini 12. Jadi N-nya sama dengan 12 dibagi 4. Jadi N-nya itu sama dengan berapa adik-adik? 3 ya, 3. Jawabannya adalah B ya. Gampang ya adik-adik ya. Kemudian soal yang selanjutnya, jika super A ditambah super B tambah super C sama dengan super T, maka nilai A. Ini sebenarnya aljabar biasa saja adik-adik ya. Jika Anda buat seperti ini, super A sama dengan ini super D ya. Super D dikurang, nah ini super D dikurang. Ini saya kasih dalam kurung ya, ini nyebrang. Ini sebenarnya nyebrang. Jadi minus ya, di sini minus tanda minus ini ya. Ini super B ditambah super C. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi super A, di sini super A, ini super D dikurang, ini C kali 1 ya, C ditambah B kali 1 ya, B ya, per BC. Nah, ini boleh Anda uraikan lagi. Jadi super A itu sama dengan ini BC. Penyebutnya itu BCD ya, BCD ya, BCD. BC kali 1 ya, BC. Kemudian D dikali min C itu min CD ya, min CD. Kemudian D dikali min B itu min BD. Boleh begitu adik-adik ya. Ada tidak yang sejenis BC, CD, BD? Tidak ada ya yang sejenis ya. Jadi jawabannya adalah, nah ini adik-adik kita lihat di sini unsur yang sama ya, super A. Ini bisa atau begini adik-adik, saya balik dulu ya, ini mungkin kurang bagus ya. Jangan dulu ya, kita balik saja adik-adik, kita langsung balik saja. Jadi super A ini kalau dibalik jadi A per 1, begitupun juga di sini ya. Jadi di atas itu B, C, D per, nah ini per BC dikurang CD dikurang BD. Nah, begitu adik-adik ya. Lihat di sini BCD. Ini memang sudah salah, satu di atas ya. Ini BDC. BDC oke bisa jadi. Kemudian juga di sini BDC ya bisa jadi. Di sini juga BDC ya bisa jadi ya. Nah, ini yang agak parah ini adik-adik ya. Ini seolah-olah ini kayaknya ini salah banget nih. Harusnya BDC, BCD di atas atau BDC ya. Jadi kita buat begini adik-adik. B ini kan A dibagi 1A ya. Kita sudah dapat nilai A. Jadi B, C, D. Sebenarnya ini B, C, D. Bisa juga kita buat BDC. Nggak apa-apa adik-adik. BDC boleh lah. BCD juga boleh. Tapi saya mau pakai BCD ya. BCD per. Nah di sini adik-adik. Ini BC. Bisa kan dibuat seperti ini. Ini kan D dengan D sama ya. Jadi bisa keluar D-nya. Dalam kurung D ditambah B. Nah, D ditambah B atau B tambah D. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah kalau B, C, D, B ditambah D. D ditambah ini min D. Oh, bukan ya adik-adik. Harusnya di sini C ya. Sorry. Ini harusnya C di sini. Ini harusnya C. Jadi C tambah B. C tambah B. C tambah B. Ya, saya tulis di sini adik-adik ya. B, C, D per, nah ini BC dikurang D dalam kurung C tambah B, B tambah C boleh ya. Oke, itu hasilnya adik-adik ya. Saya salah tadi di sini, harusnya di sini C ya. Ini saya tulis C. Ini B, C tambah B itu sama B tambah C. Ada tidak di sini adik-adik? Ah, ini bagian C ternyata ya. BDC atau BCD ya sama ya. BDC per BC ya BC ya. Kemudian D ya D. Kemudian dalam kurung B tambah C ya B tambah C. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal selanjutnya, nah ini adik-adik. Berapakah 0,03 dari Z? Ya, di sini ada pernyataan pertama, saya buat di sini adik-adik. Pernyataan yang pertama di sini 0,0, jadi ini adik-adik kita cek dulu yang ini ya. Kita cek dulu. Jadi 0,008 0,0008 itu sama saja 8 per 10.000 ya. Ini sama dengan 0,02 dari Z. 0,02 dari Z itu 2 per 100 teman-teman kali Z ya. Jadi nolnya coret, di sini nolnya coret, 8-nya juga coret, di sini 4 ya. 8 bagi 2 itu 4. Jadi bisa saya tulis begini, 4 per 100 itu sama dengan Z. Boleh begitu ya. Atau Z itu sama dengan, ini kan masing-masing dibagi 4, bisa 1/25 ya itu ya. Kemudian di sini dikatakan 0,01 dari Z adalah
Nah, ini kita cek ini ya. Oke, kita sudah dapat nilai Z ya. Kita cek. Ini sebenarnya juga bisa begini teman-teman. Jadi Z ini bisa juga 0,04 boleh ya. Oke, kita coba yang ini teman-teman. Yang dua ya, poin yang kedua ini ya. Jadi 0,01 dari Z. Jadi 1/100 dari Z itu dikatakan adalah 4, ini 0,000004 itu sama dengan 4/10.000. Jadi coret Z-nya, coret nolnya 2, di sini juga nolnya 2. Jadi Z itu sama dengan 4/100. Nah, ternyata ini pernyataan benar juga. Ini 4/100 adik-adik. Di sini juga 4/100 ya. Jadi ini juga benar ya. Ini diambil dari sini ya, teman-teman. Kalau ini salah tadi sebenarnya ini tidak bisa masuk ya. Nah, kita coba A. Di sini dikatakan berapakah 0,03 dari Z? Oh, ternyata ada pernyataan pertanyaannya, teman-teman ya. Jadi dikatakan 0,03 dari Z, ini poin yang ketiga ya. Dikatakan 0,03 dari Z, berapakah ya? Jadi 3 per, ini dua angka ya. Ini dua angka di belakang koma ya. Jadi 100 Z. Nah, gini. Jadi 3/100, ini dikali Z-nya berapa? 4/100 ya. Jadi ini sama dengan 12/10.000 ya. Jadi boleh 0, ini 0012 itu boleh ya. Oke, kemudian yang dia tanya bagian A. Pernyataan satu saja cukup. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan dua saja tidak cukup. Pertanyaan, nah ini masih ini ya, masih agak kurang ini ya. Pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu ini sangat parah ini tidak bisa ya. Masa sih 0, kita harus cari nilai Z dulu. Jadi pernyataan dua saja cukup itu salah ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Satu pertanyaan saja. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi satu saja pernyataan saja tidak cukup. Ini juga tidak ya. Sebenarnya satu pernyataan saja sudah bisa ya adik-adik ya. Cukup ini saja supaya bisa menjawab pertanyaan yang ininya. Pertanyaan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Ini juga ada benarnya juga, tapi ini pernyataan dua tidak usah ya untuk menjawab pertanyaan 0,03 dari Z. Saya rasa pernyataan dua ini tidak usah karena kita sudah mendapat nilai Z dari pernyataan satu. Pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab ini, lebih salah ya. Ini sudah dipastikan salah, ini salah. Ya, ini salah, berarti mana yang benar adik-adik? Ya, bagian A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Ya, oke, ini jawaban yang paling tepat ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, R merupakan kelipatan dari 3, dan S kelipatan dari 6, maka RS haruslah, nah RS R kali S ya. Jadi bilangan bulat positif itu ini teman-teman ya, atau adik-adik ya. B positif itu maksudnya begini teman-teman. 1, 2, 3, 4, ini dan seterusnya. Sebenarnya bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli ya. Mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu bulat positif ya. Nah, dikatakan di sini R merupakan kelipatan 3. R itu kelipatan 3. Jadi R itu bisa saja 3, 6, kelipatan 3, 9 dan seterusnya ya. Kemudian dikatakan S itu adalah kelipatan 6. Kelipatan 6 itu maksudnya begini teman-teman, atau adik 6, 12. Ini kelipatan 6, 12, sini tambah 6 ini berapa ya? Ini tambah 6, 18, ini dan seterusnya ya adik-adik ya. Nah, di sini teman-teman dikatakan R haruslah. Nah, ini kelipatan 3 dan kelipatan 6. Kelipatan 3 dan kelipatan 6. Maka RS haruslah jadi R kali S ya. RS. RS ya, RS. Ini sebenarnya bisa kita buat begini teman-teman. 3 kelipatan 3 ya, kelipatan 3. R-nya kan kelipatan 3 dikali S-nya itu kelipatan 6.
Jadi RS itu sama dengan 18. Nah, RS ini 18 bisa 2 dikali 9. Nah, itu ya teman-temannya. Ini yang menjadi kelipatannya teman-temannya dikali 2 kelipatan 9 berarti ya. Ini 2 maksudnya ini ditambah 2 kali 9 ya. Jadi harusnya dia kelipatan RS haruslah kelipatan 9. Jadi jawabannya adalah berapa teman-teman? Ini adalah A ya. Oke, nomor 8. Nilai 11 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar matematika. Di luar segitiga, di luar matematika. Di luar segitiga, Kak. Iya, di luar segitiga P ya, tuh ya. Dengan menggunakan pola operasi aritmetika yang sama, nilai dalam segitiga Q, dalam segitiga, oh ini yang tanda tanya yang ditanya adik-adik ya. Yang paling tepat adalah apa? Nah, operasi aritmetik ini teman-teman yang ini ya, bisa Anda gunakan tambah, kali, bagi, dan kurang ya. Oke, itu adalah operasi aritmetik ya. Oke, nilai dalam segitiga Q. Nah, oke, yang paling tepat adalah oke. Nah, di sini adik-adik, ini 48. Bagaimana caranya dapat 11? 48, 3, dan 5 itu bagaimana caranya supaya dia dapat 11 ya. Jadi di sini adik-adik, ini 48 itu dengan 3 harus Anda bagi. Jadi 48 dibagi 3. Ini 48 bagi 3 ini hasilnya sama dengan 16 ya. 16. Jadi 16. Nah, nanti di sini kalau sudah dapat hasilnya, kita ke sini itu dikurang. Jadi harusnya 16 kurang 5 di sini ya. 16 kurang 5 itu 11. Nah, ini 11. Oke, 11. Gunakan pola itu untuk mencari ini. Jadi 36 ini ke sini ya. Kedua ini dia harus dibagi. Jadi 36 dibagi 2 sama dengan sini ya. 36 bagi 2 itu sama dengan berapa itu adik-adik? 36 bagi 2 itu adalah 18. Nah, sekarang 18 ini ke 6 ini harus Anda kurang karena di sini tadi kurang. Jadi harus juga Anda kurang. Jadi 18 dikurang 6. Itu hasilnya sama dengan 12 ya. Jadi ini jawabannya adik-adik ya. Ada motor ribut adik-adik. Anggaplah itu sebagai improvisasi ya. Improvisasi apa, Kak? Memang itu lewat. Oke, nomor 9. Jika X dan Y bilangan bulat, ini 1 kurang X kurang 7. Ini sebenarnya begini maksudnya teman-teman. Misalnya ada garis bilangan di sini. Ini antara, ini bahasanya ini kalau kita katakan, ini antara 1 dan 7. Nah, bilangan-bilangan dalam situ. Nah, kalau kita buat dalam diagram atau bukan diagram ya. Intervalnya di sini 1, di sini 7. Ya. Di sini kan ada berapa di sini teman-teman? Di sini ada 2, 3 dan kawan-kawannya ya dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan yang dalam sini maksudnya ya, itu gambarannya ya. Antara 1 dan 7. Nah, dikatakan di sini dan 3, Y itu antara 3 dan 4. Berapakah nilai X dibagi Y yang mungkin? Nah, kalau begini teman-teman, ini 1 kurang X kurang dari 7, ini kan dibagi, berarti dibagi ya. 3 ini kurang dari Y, kurang dari 4. Kenapa? Supaya bisa jadi pembagi ini teman-teman ya. Jadi 1 dibagi 3, ini kurang dari X dibagi Y, ini kurang dari 7 per 4. Nah, ini 7 per 4 ini sebenarnya bisa Anda buat begini adik-adik. Ini X per Y, ini kurang 7 per 4 ini bisa dibuat begini, 1, 3 per 4. Ya. Jadi terserah mau tulis yang mana ya, ini atau ya. Oke, mau gunakan yang mana terserah. Nah, oke. Kalau kita buat interval barunya ini adik-adik ya. Kita buat interval barunya sepertiga. Anggaplah di sini 1 pertiganya, pasti di sini 1 ya adik-adik ya, 1 di sini. Kan sepertiga dulu baru 1. Di sini kan yang 0. Di sini anggaplah di sini 0 ya. Kemudian 7 per 4 atau 1 sepertiga, anggaplah di sini 7 per 4 atau sama dengan saya tulis ini adik-adik ya, 1/3 per 4. Oke. Nah, 1/3 per 4 itu tidak sampai 2, berarti 2 di sini. Nah, yang ditanyakan itu yang diketahui di sini yang ini adik-adik ya. Yang ini saya buat lingkaran begini ya. Nah, bilangan-bilangan yang ada dalam sini, banyak bilangan yang ada dalam sini adik-adik ya. Ada sepertiga, 1/16 dan banyak sekali dan seterusnya. Oke, bilangan-bilangan yang di sini yang
maksud ini ya hasil pembagiannya. Nah dikatakan sini berapa kan nilai X ya per Y yang mungkin. Nah min sepertiga, oh ini tidak mungkin adik-adik. Min itu di daerah-daerah di sini ya, di sini ada min 1, minus 2, jadi ini sudah pasti bukan ya, kita mau daerah yang di sini. Jadi ini sudah pasti salah ya, ini sudah pasti salah. Bagian B, nah ini juga sudah pasti salah karena negatif ya. Nah kalau satu itu di dalam, betul ya. Satu ini di dalam loh, jadi bisa satu. Jadi sebenarnya kalau Anda sudah dapat jawabannya, kalau Anda sudah dapat jawabannya satu, ya sudah satu jawabannya. Kalau Anda mau cek, oke lah kita cek. 7/4. 7/4 itu, ya 7/4 itu ya betul di sini 7/4. Tapi ini ada tanda kurang. Artinya kalau kurang itu di sini ya adik-adik ya. Artinya kalau tanda kurang begini, itu 7/4-nya tidak masuk. Jadi ini juga salah adik-adik ya. 7/4 itu tidak boleh masuk. Karena di sini dikatakan antara sepertiga saja dengan 7/4, antara itu artinya tidak diambil ya adik-adik ya. Jadi 7/4 ini tidak diambil. Bagian E 7, oh lebih-lebih, ini lebih parah ini. 7 ini di daerah sini ya, tidak anggaplah di sini 7. Berarti ini jauh lebih parah ya. Jauh lebih parah ya. Itu bahasa kerennya adik-adik ya. Jadi jawabannya itu adalah C ya, kan dikatakan berapa kan nilai X Y yang mungkin ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10. Pada gambar berikut besar berapakah besar sudut W? Nah, di sini kita dituntut dulu untuk mencari sudut W. Ini sih gampang sekali adik-adik, untuk mencari sudut W itu gampang saja. Di sini kan X tambah Z. Nah, di sini X tambah Z itu sama dengan 75. Jadi X tambah Z-nya sama dengan 75, Y-nya sama dengan 135. Nah, begini cari dulu nilai Z-nya, W-nya ya. Ini nilai W-nya bisa kita cari ya adik-adik ya. Di sini kan Y-nya 135. Jadi sini 135. Nah, di sini adik-adik di sini 180 derajat dikurang 135. Bukan 180. 360. 360 derajat dikurang 135. Ini jawabannya adalah jadi 360 dikurang 135 itu adalah 225 derajat. Jadi sebenarnya di sini itu adalah 225 derajat. Nah, dikatakan bahwa X ditambah Z itu sama dengan X tambah Z itu adalah 75. Yang ini adik-adik ya. Kemudian Y-nya, oke, Y-nya ini ya. Jadi kalau X tambah Z itu adalah 75 dan W-nya adalah ini yang dicari. W-nya sebenarnya ini W-nya bisa kita cari adik-adik ya. Jadi kita tulis dulu begini adik-adik. 225 derajat ditambah ini W ditambah X ditambah Z ini sama dengan, nah ini yang saya mau jelaskan ya. Ini sama dengan 360 derajat teman-teman ya. Jumlah besar sudut ini kalau ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, itu 360 derajat teman-teman ya. Itu kalau segi 4 jumlah besar sudutnya itu 360 ya. Oke, jadi W-nya ini bisa kita cari adik-adik. Ini kan 225 derajat ditambah W X tambah Z. Di sini kan X tambah Z di sini dikatakan sama dengan 75. Ya, ini 360. Jadi W-nya itu adalah 360 dikurang ini 225 tambah 75. Ini sama dengan 300 derajat. Jadi W-nya itu bisa kita cari. Bisa dong. Ini 60 derajat. Jadi W-nya itu 60 derajat. Waduh, gambarnya di sini seolah-olah 90 derajat ya adik-adik ya. Tapi oke lah, anggaplah itu W-nya ya adik-adik ya. Oke, pertanyaan di sini. Bagian A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Oh, ini salah besar ya adik-adik ya. Pernyataan satu saja cukup. Tidak bisa. Tidak bisa dengan pernyataan satu saja, harus juga diketahui nilai Y ya. Yang pertama itu di sini harus diketahui ya. Ini harus diketahui di sini ya adik-adik ya. Di sini juga harus diketahui, di sini juga harus diketahui. Jadi kalau dikatakan pernyataan satu saja cukup, ini tidak cukup. Kita mesti mengetahui besar sudut di sini ya. Atau kita harus mengetahui nilai Y dulu. Ini salah ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini sudah pasti salah. Oke. Pernyataan 2 saja cukup untuk ini lebih-lebih ya. Masa pernyataan 2Y sama dengan 135? 135 itu cukup ya untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Ya betul sih, pernyataan satu saja tidak cukup. Tapi di sini dikatakan
pernyataan 2 saja cukup, ini sudah salah ya, nggak cukup ya. Masa sih bisa mencari nilai W? Kita disuruh cari nilai W ya, nggak mungkin ya. Pernyataan 2 saja cukup. 135 dan pernyataan yang lainnya tidak diketahui kan nggak bisa teman-teman ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah ini benar ya, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nah ini boleh benar ya, boleh benar ya. Ini boleh benar. Kita cek dulu. Sebenarnya jawabannya mungkin ini sih. Coba kita cek. Pernyataan saja satu, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja cukup. Dan pernyataan ini dikatakan sini pernyataan satu saja cukup untuk dan pernyataan 2 saja cukup. Ini dia mau membenarkan pernyataan satu saja itu cukup. Kemudian 2 juga itu cukup. Harusnya bersama-samaan ya. Jadi ini tidak boleh, ini juga salah ya. Pernyataan satu dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab. Ini juga salah. Pernyataan satu dan 2 itu sangat cukup ya. Ini sangat cukup. Ini harus berbarengan. Kalau ini tidak berbarengan adik-adik tidak bisa dijawab. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, terima kasih.